Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya ingin membahas materi tentang bisnis dengan modal ala kadarnya aja ya. 50.000 pun bisa, 100.000 bisa. Tapi kita bahas dari yang murah aja dulu, 50.000. Ini berlaku untuk teman-teman yang mungkin sekarang masih ada pekerjaan tapi mau dapat penghasilan tambahan. Bisa juga untuk teman-teman yang mungkin belum ada penghasilan atau mungkin bisa dibilang nganggur ya, maaf ya dibilang nganggur. Mungkin ada yang teman-teman yang nganggur, ada juga teman-teman yang punya penghasilan tapi ingin punya tambahan, atau ingin bener-bener biar swasta dengan modal yang memang adanya seadanya gitu, cuma 50.000, 100.000. Kita bahas aja dari yang 50.000 dulu. Yang pertama harus dipahami untuk bisnis yang modal kecil seperti ini adalah teman-teman harus belajar untuk menyiapkan mental dulu ya yang pertama. Karena mau nggak mau kalau untuk bisnis modal kecil seperti ini, untuk pemilihan produknya, untuk pemasarannya, itu mau nggak mau ya kita semua yang harus mempersiapkan. Jadi makanya mental kita harus ditata dulu. Kita harus mindset kita harus dipasang dulu. Kalau modal kecil berarti aktivitas kita sangat tinggi di dalamnya nanti, begitu. Terus tipe-tipe usahanya apa aja sih kalau untuk usaha kecil gitu. Nah, usaha kecil ini bisa dimulai dari aktivitas-aktivitas kita juga sehari-hari. Contohnya misalkan kita sehari-hari di dalam perumahan nih. Dalam perumahan itu aktivitasnya kalau pagi kita lihat ada orang-orang yang berangkat kerja. Contohnya orang berangkat kerja itu kan lewat satu jalan nih, sama misalkan satu perumahan itu ada beberapa klaster. Di situ ada jalan utamanya. Nah, jalan utama itu kan banyak nih. Contohnya kayak hari ini nih. Hari ini kita live streaming lagi. Kita lagi bikin video jam 6 pagi nih. Jam 6 pagi ini biasanya orang-orang yang kerja di kantoran, orang yang bekerja dimanapun lah, yang tinggal di perumahan itu pasti melewati jalan yang sama kan. Sumber trafficnya, jadi kita lihat satu jalan yang sama untuk orang menuju ke area tempat dia kerja. Nah, di situ banyak sekali kita sering jumpai orang-orang yang jualan sarapan seperti nasi uduk, kue-kue basah kayak risol, kayak lontong gitu loh. Nah, kalau menurut saya nih untuk kasus seperti ini kita bisa cari peluang di situ. Contohnya misalkan ya, kita survei dulu aja pagi-pagi. Misalkan satu jalan, contoh misalnya perumahan tempat saya tinggal nih, ada berjajar sekitar 10 pedagang variatif. Ada yang jual nasi uduk, ada yang jual gorengan, ada yang jual kue-kue. Nah, kita bisa riset nih apa aja nih yang dijual. Misalnya kita udah tangkap nih kan. Nah, dari situ kita lihat ada yang barang yang belum lengkap. Misalkan contoh teman-teman punya keahlian bisa bikin susu kedelai misalkan. Susu kedelai bisa juga misalkan kita punya keahlian bisa bikin susu kedelai. Bisa juga bikin misalkan susu kacang hijau yang hangat, enak buat sarapan. Bisa juga misalkan teman-teman bikin gorengan, tapi lebih spesifik lagi, karena gorengan kan mereka kan ada juga yang cuma bakwan sama tempe. Kita bisa bikin misalkan risolnya, atau kita bisa bikin risoles contohnya. Risoles misalkan dia hanya jual risol yang bahan bihun gitu, kita bikin risoles bisa juga. Atau teman-teman misalnya bisa bikin donat atau roti goreng misalkan, bisa juga divariasikan, kita bikin produk seperti itu. Nah, dari modal yang 50.000 kita punya itu, jangan dipikir kita harus investasi beli alat masaknya ini nggak perlu. Jadi kita lihat juga nih di rumah itu kita punya alat apa aja. Jadi kita harus manfaatkan dulu alat-alat yang ada di rumah. Contoh misalkan kita punya penggorengan udah ada. Terus siapa yang buat masak itu? Yang buat goreng-goreng samsinya udah ada. Nah, yang belum ada apa? Minyak gorengnya. Minyak goreng kalau emang nggak ada sisa dari dapur, kita bisa beli yang mungkin 1 liter dulu, harganya cuman paling 10 sampai 15.000. Beli terigunya, beli telurnya. Ini kalau bisa misalkan kita mau bikin ini ya, bikin kue-kuehan ya, kayak gitu. Mungkin terigu sama itu modal cuma 20.000, sama minyaknya 20 berapa, 15.000, mungkin ya 35.000 lah modalnya. Misalkan 35.000.
terus kita produksi itu bisa dapat sekitar 70 sampai 80 donat contohnya. Kita lihat aja di sekitar kita itu harga pasaran untuk jajanan seperti itu berapa. Misalkan harganya 1.500 contohnya. Untuk donat 1.500, yang mereka jual sekarang gorengan tuh harga 1.000. Kita bisa bikin dulu berapa lah, misalkan bikin setengah kilo dulu, dapatnya misalkan 30 piece. Nah, kita pagi-pagi datang ke para pedagang itu, tapi jangan terlalu pagi, karena kalau pagi biasanya mereka masih melayani para customernya biasanya. Nah, itu para customernya itu bisa kita tunggu sampai mereka selesai dulu, mungkin jam 7 setengah 8 kan udah agak santai tuh. Nah, kita datang baru dari rumah, udah bawa kue, sampel, cukup datang ke, misalkan ada 10 tempat. Nah, semuanya belum ada tuh yang bikin donat contohnya buat snack sarapan ya. Bisa langsung kita datang ke para pedagang itu, Bu, ini biar operasional juga nggak terlalu capek ya, supaya kita nggak perlu nunggu dagangan ya. Kita datang, Bu, saya mau jualan donat ini, boleh nggak? Ini skill ini lagi ya, harus punya skill komunikasi untuk berkenalan sama orang baru ya, karena mereka para pedagang pun sama kita belum tentu langsung kenal gitu loh. Kita harus kenalan dulu ke mereka nantinya. Datang misalkan ibu atau bapak yang dagang, saya punya produk, saya ini punya donat, boleh nggak saya jualan di sini? Saya titip ke ibu, nanti saya taruh ke ibu tiap pagi gitu. Nah, setiap pagi kita titip di situ kan. Misalkan ada satu tempat kita titipi 10 donat contohnya. Berarti dari 10 kita produksi sehari misalkan maksimal hanya 70 donat ya, 70 sampai 80. Berarti nggak usah semuanya tuh, kita taruh aja misalkan cuman 5 lah, 5 orang. 5 orang itu ada yang 10 donat, ada yang 15 donat gitu. Atau untuk riset rata semua, bisa juga 10 donat semua. 10 donat semua. Kita lihat dalam seminggu tiap hari kita produksi tuh 10. Jadi pagi kita taruh, siangnya kita ambil, dan kita ambil hasilnya. Jadi secara keuangan pun langsung dapat itu loh, nggak usah nunggu berminggu-minggu. Jangan ditumpuk-tumpuk tuh pembayaran, jangan tumpuk-tumpuk, ntar ujung-ujungnya si pedagang itu pakai duit kita malah nggak dibayar nanti. Itu bahaya kayak gitu. Jadi kita taruh pagi, terus siangnya langsung kita ambil hasil dagangan kue kita itu. Bisa seperti itu. Misalkan nih dari 5 tempat yang kita taruh, dari si pedagang A, B, C, dan D, itu kita dalam seminggu kita lihat rata-rata penjualan mereka gimana sih, returnya berapa sih gitu. Misalkan ada 5 pedagang, si A itu selalu habis, B selalu habis, C sisa 5, D sisa 5, si E ini habis. Jadi si D sama si C dan si E ini yang biasanya sisa 5. Nah, kita bisa nih dari 50 kue yang kita titip tiap hari, itu bisa kita alihkan ke si A, B, atau si E ini nih nanti sisanya. Jadi si C sama D ini ya tetap aja kita kasih 5 aja barangnya. Ini istilahnya hitungannya kayak gitu ya. Supaya apa? Supaya produk kita tiap hari bisa cepat habis. Hitungannya seperti itu. Jadi kita lihat dulu per 1 minggu tuh biasanya barang kita yang sering retur di siapa sih. Kalau sering retur ya kita kasih barangnya tiap hari, tetap kita kasih, cuman nggak terlalu banyak gitu aja. Supaya apa? Supaya dagangan kita tetap aman itu, secara cash flow kita aman, modal kita udah keluar, tetap keuntungan kalau bisa barang kita habis gitu loh, supaya dapat jadi cash flow keuangan kita lancar nantinya. Seperti itu caranya. Terus bisa juga teman-teman misalkan tadi ya pekerja kantoran tadi tuh. Pekerja kantoran misalkan himpunan di teman-teman di sekitarnya, misalnya perempuan-perempuan senangnya apa, kosmetik contohnya. Kosmetik biasanya gini ya, kalau kosmetik setahu saya kalau perempuannya itu hampir, kecuali kalau yang tomboy ya, itu kalau yang feminim tuh satu orang bisa sampai 2 sampai 3 lipstick biasanya, sama bedak pun mungkin bisa jadi bisa ada 2 tuh. Ini riset saya aja, tapi ya perempuan tuh biasanya kalau yang senang dan yang feminim itu bedak tuh biasanya punya 2 tipe, lipstick bisa 2 sampai 3 tuh. Jadi kalau kita hitung rata-rata, kalau untuk teman-teman yang ingin berbisnis sampingan sambil kerja di kantor, bisa juga bisnis di bidang kosmetik ini untuk lipstick dan bedak. Karena apa? Karena kita ngitungnya repeat ordernya pasti agak tinggi tuh untuk itu. Misalkan kita punya database dalam satu kantor itu punya 50 lah, 20 sampai 50 orang. Nggak semuanya pasti beli sama kita sih, cuman kita bisa hitung rata-rata aja.
kita bisa ini loh apa, datang ke ini supaya modelnya murah ya. Kita bisa datang ke toko-toko kosmetik, terutama kalau perempuan yang sesama seneng, kita senang dandan tapi kita mau dagang juga, pasti punya ini kan, punya toko langganan kan. Nah, toko langganan itu biasanya mereka kan punya katalog tuh, bisa teman-teman tuh belajar dari situ. Jadi kalau kalau berani ya, tapi ini harus kuatkan mental lagi. Jadi kenalan pedagang biasanya cuma beli doang, ini ngajak kerja sama gitu. Biasanya para pedagang itu juga senang kalau ada reseller yang mau loyal ke mereka itu, karena ujung-ujungnya penjualan mereka juga dapat hasilnya kan. Biasanya tiap produk itu punya katalog kan nantinya. Nanti katalognya itu bisa kita pinjem, terus kita pasarkan di kantor tempat kita kerja. Misalkan contohnya 50.000, otomatis kan kita punya modal 50.000, kita nggak perlu keluar modal dulu kalau udah punya katalog kan. Kita punya bisa lihat dulu nih keseharian teman-teman kita yang calon pembeli itu pakai brandnya merek apa aja yang dipakai. Misalkan merek A apa merek B. Nah, kita bisa tuh cari supplier A sama B itu di mana aja. Nah, untuk harga kalau sama teman, kalau misalkan lipstick harganya 30.000, 50.000, yang biasa mereka beli harga 50.000, kita jual 55.000 contohnya. Itu biasanya kalau sama teman satu kantor, mereka malah lebih loyal sama kita, karena yang pertama apa? Mereka secara alam bawah sadar pun mereka lebih senang, karena untuk konsultasi itu dengan kita lebih enak. Terus kalau ada apa-apa bisa langsung dibicarakan. Tapi kalau beli sama orang yang nggak kenal kan, untuk yang gitu-gitu konsultasi, ngobrol-ngobrol sharing tentang kosmetik nggak bisa kan. Tapi kalau main kenal bisa. Beda 5.000 pun biasanya nggak masalah sih. Atau mungkin dijual sama, karena kita dapat harga yang lebih murah dari supplier. Misalkan dari supplier itu, dari toko yang kita pasarkan itu, harga satu unit lipstick atau lip balm, atau saya nggak paham lah masalah itu harganya 35.000. Di pasaran tuh teman-teman biasa beli 45.000, kita jual 50.000 gitu. Ya nggak masalah kayak gitu, tapi kan kita lihat kuantitinya. Ayo teman-teman, sekarang gue jualan ini gue punya katalognya, dilihat dulu aja, kalau mau ini ya pesan sama gue aja nggak apa, ntar bisa biar gue bawain kantor gitu. Penjual pun kalau apa, si pemilik toko itu yang kita bantu jual, kalau kita udah sering bantu dia belanja, itu biasanya secara nggak langsung ya, kalau kita berkali-kali udah bantu dia, itu kayak kita minta tolong, saya minta sampel katalog ini dan sampel barangnya dong 1 atau 2 unit, biasanya nggak masalah tuh kayak gitu. Loyal mereka juga, karena kita bantu mereka menjual, lah mereka juga bantu kita untuk dalam proses penjualan gitu. Karena kalau penjualan kita bagus, mereka pasti bakalan akan loyal. Yang kedua, nanti kalau lebaran juga biasanya kita dikasih souvenir tuh dari toko-toko itu, kelebihannya itu. Tapi nggak usah dipikir, itu setahun sekali ya. Mudah-mudahan kalau kita berkali-kali bantu mereka berjualan, dapat bonus-bonus apa. Nanti teman-teman misalkan mau beli bedak, dah nggak usah beli, saya kasih aja hadiah gitu. Itu kan lumayan kayak gitu. Jadi sambil menyelam minum air, sambil kita bekerja, kita juga cari penghasilan tambahan. Itu pun biasanya dari kantor nggak ada masalah sih kalau cuma yang kecil-kecil gitu. Yang penting nggak mengganggu aktivitas kita di kantor dan hasil pekerjaan kita di kantor. Jadi harus tetap ya, kalau kita mau fokus, kalau kita mau fokus, benar-benar fokus dari awal, kita memang mau jadikan modal kecil ini sebagai usaha, ya benar-benar fokus. Seperti tadi yang misalnya nggak ada pekerjaan, terus dia punya keahlian bikin kue, ya dia jualan dengan cara dititipin. Misalkan harga pasaran 1.500, kita bisa jual ke pedagang itu misalkan 1.200. Jadi per satu kuenya itu kan bisa jadi lahan bisnis juga. Jadi sistem konsiasi dengan para pedagang. Pedagang pun dapat 300 rupiah, kita 1.200. Misalkan HPP kita cuma 800 rupiah, kan lumayan, ada per satu kue dapat 500 rupiah, dikali 50 kue 25.000 sehari. Itu baru dari 5 pedagang. Kalau kita ada 100 pedagang misalkan, 100 pedagang udah berapa tuh? Dihitung sendiri aja. Terus kalau yang tadi kerja sampingan di kantor, itu pun lumayan lah, buat yang minimal buat uang kosmetik tuh nggak perlu. Terus uang bensin tiap hari tuh aman. Jadi tabungan kita sehari-hari pun bisa bertambah dari situ. Saya rasa gitu aja. Kurang lebih saya mohon maaf ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang berlimpah, rezeki yang manfaat, dan rezeki yang barokah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.